Jangan pernah lakukan hal ini kalau gak mau keluar daripada agama Islam. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salam wal afiyah. Termasuk daripada perkara-perkara yang mampu mengeluarkan seseorang itu daripada Islam adalah halal haraman atau haram halalan. Menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Oke, kita semua adalah pendosa, kita semua pendosa, saya pendosa, kamu pendosa, dia pendosa, mereka pendosa, semuanya adalah pendosa. Mungkin ada yang bahkan istiqamah dalam dosanya. Teman-teman yang buka aurat, cowok maupun cewek, teman-teman yang suka gandengan, teman-teman yang nonton bokep. Tidak ada di dalam bahasan saya untuk membenarkan dosa-dosa tersebut. Namun, itu jauh lebih baik daripada kamu sampai terlintas hal yang membenarkan perilaku tersebut. Islam itu salah. Ini seharusnya benar. Ini seharusnya gak apa-apa. Ini seharusnya menurut sains, ini nih gak apa-apa. Kenapa Islam malah melarang? Karena kalau sudah masuk dalam kategori membenarkan yang haram, maka dihukum keluar daripada Islam. Murtad. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Yes, bener banget. Sekalipun mereka adalah orang yang nonis, berbeda agamanya dengan kita, sebagai umat muslim, kita tetap wajib untuk berbakti kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila mereka memerintahkan kamu untuk syirik kepada Allah, untuk keluar dari agama Islam, atau disuruh tentang hal-hal yang buruk, fala tuti'huma, maka jangan ikuti mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun berbakti mereka di dunia tetap dianjurkan, diwajibkan. So, please, jangan pernah menormalisasikan bahwasanya kita tidak lagi untuk ikuti perintah orang tua, berbakti kepada keduanya. Di sisi lain, orang tua juga punya kewajiban untuk men-treat anak dengan baik, punya kewajiban buat jangan sampai ngata-ngatain anak, punya kewajiban untuk kasih tarbiyah yang baik kepada anak. Sehingga kita semua saling bekerja sama. Ortu nge-treat dengan baik, anak berbakti dengan baik. Yeay. So, let me tell you about Syiah. Pertama, saya gak berani menghukumi bahwasanya setiap Syiah adalah kafir. No. Namun setiap yang mengeluarkan Abu Bakar dan Umar daripada kesahabatan Nabi SAW, maka dia adalah kafir. Setiap yang mengkafirkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma dan sahabat-sahabat yang lain, maka dia disebut sebagai kafir. Dan kebanyakan dari Syiah adalah mereka yang punya pemahaman seperti ini. Walaupun ada sedikit kelompok kecil yang tidak sampai se ekstrim itu. Syiah itu kebanyakan adalah kaum sesat. Mereka sesat dan menyesatkan. Akidah mereka itu sangat berbeda dengan kita. Mereka punya pemahaman yang jauh berbeda dengan Islam yang kita ketahui sekarang. Syahadat mereka berbeda, azan mereka berbeda. Mereka juga punya Ka'bah tandingan di Karbala. Mereka bersifat ghulu terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu an, terhadap Sayyidina Husain, dan berbagai macam imam-imam mereka lainnya. Saya bisa bertoleransi antar agama, bisa bertoleransi antar aliran, namun sedikit tidak bisa bertoleransi terhadap yang mencaci sahabat-sahabat Nabi. Teruntuk kawan-kawan muslimku yang sedang bertato, tolong dengerin ini. Baca maksudnya. Oke, ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Oke, paham ya? Oke, biar saya simpulin aja. Pertama-tama, hukum bertato itu haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, haram bagi setiap muslim yang ada. Tapi saya sudah terlanjur untuk tatoan. Saya pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kamu harus merasa bersalah dan tidak lagi berbangga-bangga tentang tato kamu. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni saya, ini saya akan langsung diampuni. Lalu perihal sholat bagaimana, Sen? Pertama kita berbicara tentang wudu. Kalau untuk wudunya sah-sah aja. Karena yang ditato itu adalah bagian dalam kulit kan? Yang dikasih tinta itu adalah bagian dalam kulit, bukan permukaan kulit. Sedangkan wudu itu yang wajib adalah ke permukaan kulit. Yang bikin gak sah ketika sholat adalah membawa najis. Karena posisi tato adalah membawa tinta. Tinta itu kayak bawa darah guling-guling gitu. Gimana sih sistemnya? Sehingga seakan-akan membawa najis. Disitulah masalahnya. Kecuali kalau bertobat maka akan dimakfu. Hukum menghilangkannya menurut Ibnu Hajar wajib apabila mampu secara finansial dan mental, serta tidak ada bahaya. Teruntuk siapapun yang dahulu pernah tertutup lalu hari ini terbuka. Now, saya di sini gak ada niatan untuk ngejudge. Saya gak punya hak sedikit pun untuk ngejudge. Tapi kalian benar-benar gak rindu masa-masa di mana kalian itu disayang sama Allah? Mungkin pada saat itu kamu mendapatkan sebuah cobaan hingga akhirnya kamu jadi yang sekarang, seterbuka sekarang. Aurat semua kau perlihatkan. Tapi mungkin itu adalah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala siapkan agar kamu bisa menjadi jauh lebih baik. Namun sekarang, coba kembali berkaca. Apakah sosok seperti itu yang Allah inginkan darimu? Apakah sosok seperti itu yang engkau inginkan agar mampu menyenangkan Allah? So, mari kembali benahi diri. Masih banyak jalan taubat untuk kembali. Sahabat teman-teman sekalian, hati-hati yang suka baca doa kayak gini. Yang zikir yang lagi viral di TikTok. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Apa? Qasadnal kafi. Bukan qasadnal kafi. Di sini maknanya kalau kamu cuma nambah satu
Harakat itu maknanya fatal, bro. Yang benar itu kan qasadnal kafi. Artinya itu tujuan kita adalah Allah yang maha mencukupi. Al-kafi itu adalah termasuk daripada sifat Allah yang maha mencukupi. Kalau kita maknain qasadanal kafi, seakan-akan kitalah tujuan Allah. Padahal Allah itu gak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Jadi cuman dikasih satu harakat ini, maknanya bisa hancur, fatal. Hati-hati teman-teman. Awas yang suka baca-baca doa kayak gitu sampai salah. Aku gigit nanti. So banyak banget pertanyaan masuk aku, apakah seorang wanita ketika akan membaca Al-Quran itu wajib untuk menutup hijabnya? Pertama-tama saya bilang bahwasannya bedakan antara takwa dan fatwa. Fatwa itu adalah ya sebuah fatwa, ini boleh, enggak, haram, halal, makruh, mubah, dan sebagainya. Itu namanya fatwa. Sedangkan takwa, fatwa juga termasuk bagian daripada belibet. Intinya bedakan keduanya. Takwa itu anjuran, udah gitu aja. Takwa itu anjuran. Perihal untuk berbicara fatwanya boleh selama bukan berada di sisi laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan mahram. Nah, kalau untuk takwanya, untuk lebih dianjurkannya adalah tetap untuk menutup hijab. Itu dianjurkan. Tapi sekalipun kalian gak pakai hijab, ya boleh-boleh aja. Kalian di kamar baca Quran, gak apa-apa. Tapi tetap lebih dianjurkan untuk berhijab. Dan sekalipun kalian juga bilang, oh enggak, kan boleh. Berarti saya boleh dong baca Quran tanpa hijab. Tapi bukan berarti kalian bisa cuman pakai bra terus baca Al-Quran ya. Jangan, gak sopan, neng. Aku bukan fuckboy bit. Oke, biar kalian tidak ragu, saya langsung ke sumbernya. Oke, saya pilih di sini kitab Mughnil Muhtaj. Oke, langsung ke mana ya Allah? Nah, ini. Man adraka ruku'a thaniyati adraka al-jumu'ata fayusalli ba'da salamil imami rak'atan. Barang siapa yang telah menjangkau, yang bisa nyusul, yang gimana sih terjemahan yang enak? Yang telah ikut rakaat kedua secara sempurna, maka dia berarti telah menjangkau, telah menyempurnakan salat Jumatnya. Maka apa yang harus dilakukan? Fayusalli ba'da salamil imami rak'atan. Maka ketika imam sudah salam, maka kamu tinggal tambah 1 rakaat. Dalam artian terlambat 1 rakaat masih bisa ditoleransi. Asal di rakaat kedua kita benar-benar ngikutin secara sempurna, bukan ngikutin di bagian sujud atau duduk dan terus sujud, bukan. By the way, kenapa sih harus telat Jumat? Ngapain aja sampai lupa sama Allah? Sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk ketika kita masih bermaksiat terhadap Sang Pencipta. Dalam artian, kita memang wajib untuk mengikuti perintah kedua orang tua. Seorang istri wajib untuk mengikuti perintah suami. Seorang rakyat wajib untuk mengikuti perintah pemerintah. Intinya kita wajib untuk mengikuti perintah-perintah beberapa orang. Namun, hal tersebut kapan akan berhenti dikatakan wajib? Ketika sifat perintahnya adalah mengandung kemaksiatan. Oke? Jadi kalau misal sampai disuruh untuk berhenti sholat, big no. Big no. Oke, kita semua pendosa, ya, kita semua pendosa. Tapi izinkan saya untuk mengajak teman-teman sekalian untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Kali ini kita menjadi panutan bagi orang lain dalam hal kebaikan apa dalam hal keburukan? Tanyakan pada diri kita sendiri. Di antara keduanya tidak ada nomor 3-nya. Kita menginfluence orang lain untuk melakukan kebaikan apa keburukan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, barang siapa menunjukkan seseorang menuju jalan kebaikan, kemudian ada orang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang mengikutinya. Dan barang siapa dia menunjukkan orang lain menuju jalan keburukan, menginfluence orang lain menuju jalan keburukan, diajak begini, diajak menuju hal-hal yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun daripada dosa-dosa orang itu akan diberikan kepada diri kita. Coba, mari kita jujur-jujuran aja kepada diri kita sendiri. Kita berhasil menginfluence orang lain menuju kebaikan apa keburukan? Yuk belajar kepada Rasulullah SAW bagaimana sih cara menjaga perasaan orang lain. Jadi diceritakan bahwasanya Rasulullah itu suatu hari didatangi oleh seorang lelaki miskin. Lelaki miskin tadi itu memberikan segenggam anggur sebagai bentuk hadiah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW menerima anggur tersebut lalu memakan anggur tersebut dengan sangat-sangatlah lahap. Semuanya dihabisin. Namun di sini ada sebuah keanehan. Rasulullah itu setiap kali dapat hadiah, setiap kali memakan sesuatu atau sebagainya, beliau itu suka berbagi dengan para sahabat. Namun pada saat itu Rasulullah SAW tidak membagi dengan para sahabat. Akhirnya setelah makanan tersebut selesai dilahap, si lelaki miskin tadi itu pergi. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berbagi dengan kami? Rasulullah menjawab,
anggur aku makan tadi itu rasanya sangatlah masam dan tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Bila semisal kalian memakannya, aku takut kalian mencela makanan tersebut lalu kalian akan membuat hati lelaki miskin tadi itu sakit. Oke, ada sedikit informasi buat teman-teman yang suka banget ikut lomba. Hati-hati buat teman-teman yang ikut lomba tapi berbayar. Itu semisal bayarannya digunakan untuk sebagai hadiah pemenang lomba, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Oke? Tapi kalau semisal hadiah uang pendaftaran tadi itu digunakan sebagai biaya piagam, biaya makanan, biaya apapun yang dimana biaya tadi itu bukan sebagai hadiah lomba, maka itu yang diperbolehkan. Oke teman-teman, hati-hati.